Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Hidup, tapi sebenarnya mati. Pada umumnya kita memahami kalau hidup ya hidup. Dan kalau mati ya mati. Intinya tidak bergerak, sudah kaku, dingin, dan membeku. Tidak ada napas sama sekali. Tetapi firman Tuhan hari ini sangat menarik. Mengatakan hidup, padahal mati. Atau sebaliknya mati, tapi hidup. Kita hidup di sini menunjukkan bahwa secara fisik memang kita masih hidup. Bernapas, bergerak, bekerja, bahkan melakukan hal-hal yang lain. Tapi secara rohani kita ini banyak yang sudah mati. Ibaratnya mayat-mayat yang hidup. Hal ini disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Satu dari 7 jemaat yang menjadi alamat dari penulisan kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes setelah dia menerima visi dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan. Mengapa mereka dikatakan hidup padahal mereka mati? Jemaat di Sardis ini adalah jemaat yang sedang mengalami degenerasi. Raja di Sardis itu hidup di dalam kemewahan. Dia mabuk kepayang karena kesuksesan. Dia punya ambisi yang berlebihan supaya semua bangsa-bangsa lain tunduk kepadanya. Dia bangun benteng yang gagah, yang kokoh. Tapi ternyata mereka hancur lebur oleh pasukan Persia. Dan ceritanya ibu bapak saudara-saudara, bagaimana benteng yang kokoh, yang megah itu bisa akhirnya hancur. Itu karena orang Persia melihat ada orang yang keluar masuk dari satu titik di benteng itu. Dan itu menjadi peluang bagi orang-orang Persia untuk masuk ke dalam istana kerajaan Sardis. Dan itulah yang akibatnya mereka akhirnya tumbang, jatuh. Disinilah kita diajari oleh firman Tuhan. Supaya kita jangan mabuk kepayang dengan kesuksesan, dengan kehebatan yang kita miliki. Karena bisa saja itu dengan tiba-tiba hancur lebur. Kelihatannya hebat, tapi sebenarnya keropos. Seperti itulah firman Tuhan hari ini. Kelihatannya hidup, padahal mati. Hal seperti inilah yang terjadi sering dalam kehidupan rohani kita. Kita ini memang terlihat hidup. Tapi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang mati rohani. Tidak sedikit orang-orang Kristen terjerumus dalam kehidupan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya tidak lagi hidup di dalam firman. Kegemaran mereka hanya melakukan kejahatan dan kejahatan. Nasihat atau firman Tuhan hari ini perlu didengarkan. Perlu kita perhatikan baik-baik. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam zona-zona yang nyaman. Yang membuai. Dan bahkan yang membuat kita terlena dalam kehidupan ini. Dunia dengan segala pernak-perniknya bisa membuat kita terbawa ke dalamnya. Terjerumus ke dalamnya. Akhirnya kita tidak lagi peduli dengan kehidupan rohani kita. Orang-orang sangat berkonsentrasi untuk mencari urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan kedagingan. Tetapi tidak seserius untuk urusan kerohanian. Coba kita perhatikan saja. Mana lebih banyak waktu kita? Urusan duniawi atau urusan rohani? Mana lebih banyak waktu kita? Lebih antusias kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan atau untuk membangun persekutuan
di dalam dunia ini atau dunia kedagingan kita. Kalau urusan rohani, pada umumnya banyak orang bermalas-malasan. Begitu berat langkah kakinya, begitu berat hatinya. Berpikirnya pun panjang sekali. Disuruh ke gereja, berpikir panjang sekali. Tapi kalau disuruh untuk melakukan, mari kita mencari uang di sana. Ada banyak uang di sana. Langsung dia tidak perlu berpikir panjang untuk melakukannya. Bahkan ternyata itu hanya tipuan saja. Tapi itulah magnet dunia ini begitu kuatnya menarik kita. Ibu bapak saudara-saudara, Paulus pernah menasihatkan, latihlah diri kita untuk beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Karena latihan badani, kedagingan ini hanya untuk sesaat itu saja. Atau mungkin hanya untuk sejengkal kehidupan di dunia ini saja. Tapi latihan rohani, latihan ibadah itu tidak hanya menyangkut kehidupan kita sesaat saja. Tidak hanya menyangkut kehidupan sejengkal saja. Tapi itu juga akan menyangkut kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu kehidupan di dalam Tuhan. Karena di situ mengandung janji dan hidup yang akan datang. Ibu bapak saudara-saudara, ini kondisi yang masih mencekam saat ini. Pandemi yang belum usai. Ditambah lagi semakin meningkat pandemi, kita harus semakin membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Menggiatkan kehidupan rohani kita. Karena supaya kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi stres. Tidak menjadi depresi. Karena hidup di dalam Tuhan itu akan selalu memberikan kita semangat yang baru. Badan kita tidak kelihatannya gagah. Tapi hati kita sebenarnya keropos. Karena kita menjauhkan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Saya teringat seperti apa yang pernah dikatakan orang-orang dulu tentang Rinto Arahap. Dia kan sering membuat lagu-lagu melankolis. Makanya ada muncul anekdot mengatakan badan Rembo katanya. Tapi hati Rinto. Badan Rembo, hati Rinto. Itu artinya badannya aja kelihatan gagah. Tapi hatinya sebenarnya sangat lemah. Oleh karena itulah perlu kita melatih rohani kita, ibadah kita. Supaya walaupun badan kita lemah, fisik kita nggak kuat. Tapi kita memiliki semangat yang kuat. Kita memiliki rohani yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dan juga orang-orang yang memiliki rohani yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Supaya kami tidak hanya hidup secara kedagingan. Tapi kami juga memiliki hidup secara rohani. Di tantangan zaman sekarang ini. Sangat baik. Bila kerohanian kami juga semakin dihidupkan. Karena pergumulan kami sangat berat. Kalau kami memiliki kerohanian yang lemah, maka sulitlah kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Terlebih di masa-masa COVID yang semakin merajalela sekarang ini. COVID bisa kami kalahkan kalau kami memiliki semangat yang kuat, hati yang kuat, bahkan keimanan kami yang kuat. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Demi kasih setia Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.